Perjalanan gue kali ini masih di sekitaran Sentul, Bogor. Dan gue pergi nggak sendirian. Gue ditemenin sama suami gue dan adik gue sama cowoknya, supaya nggak garing banget nanti di sana. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gue. Yap, ini kamar gue. Agak sedikit berantakan sih, tapi nggak penting lah ya. Sekarang gue pengen ceritain pengalaman gue ke suatu wilayah di mana ada 3 curug sekaligus di sana dan masih di sekitar Sentul, Bogor. Video tadi itu waktu perjalanan gue mau ke sana. Oh iya, kalau kalian mau ke sana, gue saranin bawa sepeda motor deh karena mobil nggak bisa masuk sampai ke sana. Dan kalau mau parkir itu jauh banget pas mau ke lokasinya. Di samping jalanannya yang sempit dan juga naik turun bebatuan gitu. Nih, kalau nggak percaya, lihat videonya. Gimana menurut teman-teman? Ini nggak begitu berbahaya karena waktu mau ke sana kondisi perjalanan kering alias nggak habis hujan. Oh iya, tiket masuknya di sini tergolong murah, cuma 40.000 untuk 2 orang dan parkir motor. Nah, ini jalan menuju parkiran dari pintu masuk. Beberapa masih tanah dan licin juga sih. Buat teman-teman hati-hati ya saat melintasi jalan ini. Gue saranin sih, kalau boncengan mendingan turunin dulu yang diboncengin. Tapi mudah-mudahan sih kedepannya jalan ini bisa rapi, minimal dikasih batu-batu lah, khususnya buat yang masih tanah. Sekarang gue udah di parkiran Curug Ciburial. Sebenarnya ini bukan Curug Ciburial aja sih, ada 3 curug. Ada Curug Hordeng, Curug Kembar, sama Curug Ciburial. Gue mau jelajahin satu-satu, ikutin terus ya. Gokil. Oke, buat temen-temen yang bawa makanan atau minuman yang ada bekas sampahnya ya, itu di sini disediain tempat sampah kayak gini nih. Jadi buang sampah pada tempat ya, walaupun kayak gitu. Karena di sini kayaknya kebersihan juga harus dijaga sih. Buat teman-teman gak nyesel deh kesini, biarpun jalannya begini ya, menantang, menguji adrenalin, tapi spot buat fotonya bagus-bagus banget. Kesini gak nyesel. Akhirnya nemuin juga jalan yang landai kayak gini nih, tapi nggak tahu kedepannya gimana. Ikutin terus. Perjalanan gue untuk menuju lokasi tujuan itu kira-kira 30-40 menit. Ya itu tergantung kita juga sih. Kalau kayak gue mungkin dikit-dikit bakalan istirahat, ya maklum lah. Tapi itu nggak akan terasa kok di perjalanan menuju curugnya, karena teman-teman bakal disuguhin pemandangan yang aduhai, diiringin sama suara sungai. Sejuk banget kan. Perjalanan udah hampir 20 menit dan sekarang ini yang gue dapat. Oh iya, buat teman-teman yang mau kesana bareng-bareng, itu untuk menuju lokasi curugnya mudah kok, nggak rumit banget, karena banyak petunjuk jalan menuju curug di sana. Tapi kalau kalian mau pakai jasa guide lokal juga bisa kok. Waktu itu gue minta anterin sama orang sana, soalnya waktu itu gue cuman berempat dan sepi banget, nggak ada orang, jadinya lumayan ngeri juga sih ya, namanya juga masih di hutan ya. Dan akhirnya kita dianterin lah sama Pak Adang sampai ke tujuan, 3 curug sekaligus. Waktu itu gue juga sempat nanya-nanya sih sama Pak Adang. Lihat nih videonya. Di sini ramenya tiap hari weekend aja Pak? Iya. Weekend? Iya. Hari Sabtu Minggu ya? Iya. Kapasitasnya kira-kira bisa sampai berapa orang? Kalau datang? Paling sekitar Dari pagi sampai malam lah, itu 2 hari itu. paling 100 orang. 100 orang paling ya? banyak. Oh. Cuman karena kita kesini hari biasa Jadi banyak yang masuk. Iya. Dan gitu kalau weekend warungnya buka semua ya Pak ya, buat Buka. ngopi, makan mie gitu ya Pak ya. ditemuinnya berapa tahun yang lalu Pak curugnya? Paling baru 3 tahun. 3 tahun ya.
tiga-tiganya tuh ya Tiga atau satu? awalnya yang itu yang Hordeng. Curug Kembar, Oh, kembar. terus Ciburial, terus Curug Hordeng. Oh, yang terakhir hordeng ya. Iya. Ya, buat teman-teman yang mau pada kesini, kalau misalnya bingung mau kemana, tinggal cari Pak siapa tadi? Adang. Pak Adang. Pak Adang Kita siap temenin. nemenin, nganterin dari Curug Ciburial sampai Curug yang terakhir Curug Hordeng. Tour guide kita hari ini. Hari ini Pak Adang ya. Pak, Iya. iya benar. Pak Adang. Pak Adang ya. Makasih ya Pak ya. Ya sama-sama. Ya, Ya. makasih Pak. Waktu itu gue dianterin sama Pak Adang ke Curug Ciburial dulu. Karena posisi Curug Ciburial ada di paling bawah dua curug lainnya. Gue karena nyampe di Curug Ciburial, perjalanan hampir 1 jam lebih. Karena emang gue sering istirahat sih di warung-warung, gak kuat lah ya. Di sini juga jarang ada yang berenang sih, karena kedalamannya 4-5 meter. Dan kabarnya di Curug Ciburial juga agak rawan. Di sini juga ada himbauan buat jangan berenang. Karena kedalaman kolamnya itu kisaran 4-5 meter. Buat teman-teman yang nggak bener-bener jago berenangnya, kayak gue, mendingan jangan coba-coba ya. Karena kabarnya juga di kolamnya Ciburial ini ada pusaran airnya. Karena di Curug Ciburial itu gue nggak bisa main air, jadi gue habisin waktu gue buat foto-foto aja di sana. View-nya bener-bener manjain mata kita banget. Yang rasa lelah, capek, perjalanan hilang semua udah ngeliat pemandangan di situ. Keren banget. Oh iya, di bagian bawah Curug Ciburial itu ada satu curug lagi, tapi gue nggak tahu namanya apa. Dan gue juga lupa nanya sama Pak Adang, karena gue udah kasihkan foto-foto di sana. Nah, karena gue udah puas foto-foto di Curug Ciburial, akhirnya gue naik lagi menuju Curug Kembar. Gue dari Curug Ciburial, sekarang mau ke Curug Hordeng. Mau ke Curug Hordeng itu harus nyebrangin sungai dulu. Lihat. Ya, ini dia sungai yang harus dilewatin buat ke Curug Kembar dan Curug Hordeng. Tapi gue mutusin buat nggak ke Curug Kembar. Soalnya menurut gue kayaknya kurang menarik karena curugnya agak kecil. Tapi kalau teman-teman mau ke sana ya silahkan aja. Karena tadi nyeberangin sungai, gue saranin buat lo pada yang mau pada kesini nih, jangan lupa bawa sendal. Yap, betul, sendal. Buat teman-teman yang sepatunya pada nggak mau basah, gue saranin deh buat bawa sendal. Tapi sendalnya jangan kayak gue ya, sendal jepit. Kalau bisa, cari sendal gunung yang didesain emang buat berpergian ke tempat-tempat kayak gitu. Karena kalau sendal jepit, itu dia licin, bisa membahayakan diri sendiri sih. Basah-basahan. Nah, akhirnya gue sampai di curug ketiga, Curug Hordeng. Kenapa namanya Hordeng? Kalau menurut gue sih, waktu warga sekitar nemuin ini curug, ngelihat bentuknya yang seperti tirai hordeng, jadilah namanya Curug Hordeng. Ini buat teman-teman, kalau yang mau berenang di sini itu aman, karena nggak begitu dalam banget dan nggak ada pusaran airnya. Dibanding di Ciburial tadi, emang kayaknya jarang ada yang berenang kalau di Ciburial. Kalau di Curug Hordeng ini, rekomen banget sih buat mandi-mandi. Karena waktu gue udah agak sore dan kata warga sekitar kalau sore itu sering turun hujan, jadi gue putusin buat nggak main air di Curug Hordeng. Sayang banget sih ya sebenarnya, karena gue ngindarin hujan. Soalnya trekking di sana beberapa masih di tanah gitu sih, soalnya kalau hujan itu dia bakalan licin. Makanya gue buru-buru mutusin buat ke bawah sebelum hujan turun. Buat yang mau nyebrang sini, hati-hati soalnya harus kenceng banget. Jadi kita harus nahan keseimbangan badan kita kalau nggak keluar. Ayo teman-teman yang mau kesini hari biasa bukan weekend, di sini warung pada
gue rekomendasiin deh, mending bawa makanan dari rumah karena nggak ada yang buka sama sekali warung. Akhirnya istirahat juga karena gue lagi mau ngisi amunisi nih, lagi sama editor sekaligus my husband gue. Itu yang lain. Di perjalanan pulang bener aja kan, akhirnya hujan turun dan petir banyak dan gede-gede banget petirnya. Sayangnya sih gue nggak ngerekam perjalanan pulang karena kondisi perjalanan di situ licin banget dan naik turun jalannya. Ya gue udah ketakutan aja, sibuk pegangan aja sama yang bawa motor. Oh iya teman-teman, buat kalian yang pada mau kesini nih naik motor, jangan lupa sediain jas hujan dan cover bag buat jaga-jaga kalau hujan. Karena biar bagaimanapun kita kan nggak bakal tahu nanti hujan turun atau enggak. Nah, buat temen-temen yang pada mau kesini, sekali lagi gue ingetin, jaga kondisi kendaraan kalian, jaga kondisi badan kalian, dan hati-hati di jalan, oke? Terima kasih udah nonton video gue kali ini. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa tulis aja di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka sama video ini, teman-teman bisa klik tombol share dan like. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe. Sampai jumpa lagi teman-teman.